Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jedanya sangat lama sekali. Belum sempat bisa buat video karena banyak kegiatan, mulai dari mikirin tesis, mikirin judul, mikirin proposal, dan kemarin judul proposalku juga ditolak. Ya udah, yang penting kita lanjutkan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ghorowen dan mustarikah. Untuk lebih mudahnya saya buatkan soal dulu, nanti saya jelaskan itu maksudnya apa. Saudara sekalian, masalah ghorowen atau disebut juga umarotain, ini adalah kasus di mana ahli waris hanya terdiri oleh abun, umun, zaud atau zaujah. Nah, kalau kita menghitung secara normal, misalnya kita ahli warisnya adalah zaud, maka bagian akan lebih besar daripada abun. Dan ini menyalahi aturan faraid secara dasar. Kenapa? Aturan faraid secara dasar itu lirijali mislu haddil unsayain. Maksudnya adalah laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Kenapa dalam warisan diatur sedemikian rupa? Al-Quran membagi harta warisan secara proporsional. Proporsionalnya di mana? Gini, dalam keluarga yang disebut dengan laki-laki, suami itu memiliki kewajiban menafkahi istri berupa sandang, pangan, papan. Seandainya si suami itu punya harta, maka di dalam harta suami ada harta istri, harta yang harus dinafkahkan kepada istri. Sedangkan istri ketika punya uangnya ya uang dia, nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami. Maka di situ Islam mengatur dalam konteks warisan laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Sekarang kita lihat, seandainya kita hitung secara normal, anggaplah ahli warisnya sekarang zaud ya. Kalau ahli warisnya zaud, tidak ada furuk sama sekali, maka bagian zaud 1/2. Berapa bagian Karena tidak ada furuk, tidak ada ikhwah yang hidup ya. Kalau kondisi ada ikhwah hidup, walaupun dia termasuk oleh abun, nanti mendapat 1/6. Tapi konteksnya tidak ada furuk, tidak ada ikhwah, sehingga mendapatkan 1/3. Selanjutnya abun, karena tidak ada ahli waris laki-laki, tidak ada ahli perempuan, langsung saja dia nasabah atau sisa. Kita tetapkan KPK-nya berapa? 3 dengan 2, 6. Oke. 6 diambil bagiannya dikali 1 dibagi 3 sama dengan 2, diambil zaud dikali 1 bagi 2 sama dengan 3. Sisa berapa? 1. Inilah letak masalahnya. Abun hanya kebagian 1, sedangkan mendapatkan bagian 2. Padahal dalam susunan keluarga yang punya tanggung jawab lebih besar itu adalah abun. Abun itu kalau punya uang, di dalam uangnya abun ada kewajiban untuk berupa nafkah. Sedangkan tidak. Maka hitungannya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diberikan solusi. Tetap mendapatkan 1/3, tapi 1/3 dari sisa setelah diambil zaud atau zaujah. Dalam praktek ini kita tetapkan ya, sekarang dirubah. 1/3 minal bagi. Minal bagi maksudnya dari sisa. Zaud 1/2 tetap, abun 1, abun ngasobah. Oke. KPK-nya tetap ya, 3 dengan 2 sama dengan 6. Sekarang karena diambil dari sisa, jangan dibagikan kepada dulu. Mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil zaud. Oke. 6 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa berapa? 6 diambil 3 sama dengan 3. Sekarang 3 diberikan bagiannya kepada 3 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 1. Sisa berapa? 2. Oke. Inilah penyelesaiannya. Yang ini yang awal sehingga direvisi. Ini yang kedua yang sudah
ditetapkan oleh para ulama. Lalu bagaimana dengan zaujah? Tetap. Kalau seandainya kasusnya di sini ada zaujah, di sini ada di sini ada abun, tetap mengambil 1/3 minal baqi. Sedangkan zaujah tidak ada furuk laki-laki, tidak ada furuk sama sekali, langsung 1/4. Sedangkan abun nasabah. Berapa KPK antara 3 dengan 4? 12. 12 ya, ingat ya, 1/3 dari sisa, berarti mengambil 1/3 setelahnya zaujah, setelahnya si zaujah. Oke. 12 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 3. Sisa berapa? 12 diminus 3 sama dengan 9. Oke ya. 9 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 3. Sisa berapa? 12 diambil 3 diambil 6 sama dengan 6. Oke. Ini cara pembagian waris secara ghorowen. Jangan dihitung secara normal, tapi dihitung 1/3 dari sisa, baik ahli warisnya zaud atau zaujah. Ini hanya kasus tunggal ini tok, yang lainnya bebas sama. Kalau seandainya ya di sini ada akhun syakik atau siapalah misalnya, dan jumlahnya ada 2, misalnya akhun syakik bersama dengan ukhtun syakik. Dalam konteks ini ya, akhun syakik, ukhtun syakik bisa mendapatkan bagian enggak ketika berkumpul dengan zaud, dengan abun? Tidak. Kenapa? Karena mereka dimahjubkan oleh abun. Tapi walaupun dimahjubkan, ini juga mempengaruhi bagian sehingga di sini tidak mengambil 1/3 tapi 1/6. Jadi mendapatkan 1/6 karena ada saudara, itu baik saudaranya termahjub ataupun tidak. Lah kalau kondisinya seperti ini, maka hitungan ghorowen tidak perlu digunakan. Ghorowen itu digunakan ketika memang mendapatkan bagian 1/3. Oke ya. Alhamdulillah, itu untuk kasus ghorowen. Silakan diingat-ingat. Sekarang kita masuk ke kasus mustarikah. Oke, kita masuk ke kasus mustarikah ya. Kasus mustarikah itu adalah kasus di mana saudara kandung tidak mendapatkan warisan, tapi saudara seibu justru mendapat. Begini prakteknya. Di sini misalnya atau jadah. Terus di sini ada zauj. Kemudian di sini ada akhun li terserah akhun li 2 orang atau akhun li campur dengan ukhtun li yang jelas ada 2 orang, karena tidak ada masalah dengan jenis kelamin mereka ini. Kalau yang disebut dengan akhun atau ukhtun li bagiannya 1/3 kalau ada 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang 1/6. Sekarang ditambahi dengan ukhtun syakik bersama dengan akhun syakik ya, atau akhun syakik saja. Yang pada intinya kalau ada akhun syakik ya, ada ukhtun syakik, nanti akhun syakik kan mendapatkan bagian isi ini ngasobah bil ghair. Tapi nanti kita jelaskan. Nah, di sini supaya lebih enak kita buat ukhtun syakik bersama dengan akhun syakik. Di sini anggaplah ahli warisnya atau jadah ya. Kalau atau jadah ya, kalau kira-kira berapa bagian ada saudara, bagiannya jelas 1/6. Kalau jadah yang penting ada, dia bagiannya 1/6. Jadi nggak masalah baik atau jadah saja yang ada. Kalau ada ada jadah ya jadah termahjub. Tapi kalau nggak ada, berarti jadah yang mendapatkan 1/6. Konteksnya pokoknya ada atau jadah.
Sekarang zaud, berapa bagian zaud? Tidak ada furuk sama sekali. Bisa kelihatan ya, berarti zaud mendapatkan bagian 1/2. Akhun li'um dengan ukhtun li'um, dia tidak termahjub oleh akhun syakik. Kenapa? Karena nggak ada jalur. Akhun syakik itu memahjubkan siapa? Akhun li'ab, kemudian ibnu akhun syakik, kemudian ibnu akhun li'ab, kemudian amun syakik, amun li'ab, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas di dalam bab apa? Mahjub. Akhun li'um 2 orang 1/3. Ini 3 ya, jangan salah paham. Terus kemudian di sini ya, karena akhun syakik berkumpul dengan ukhtun syakik tidak bisa mengambil 1/2 karena ada akhun syakik, langsung saja mereka mendapatkan bagian sebuah. Nah, kita cek berapa bagian akhun syakik dengan ukhtun syakikoh. KPK kita tetapkan dulu, ada 3, ada 2, ada 6. Langsung saja kita pakai angka 6 ya. Oke. 6 kali 1 bagi 6, 1. 6 kali 1 bagi 2 sama dengan 3. 6 kali 1 bagi 3 sama dengan 2. Berapa sisa? 0. Disinilah masalah ya. Disinilah masalah. Kenapa ya? Karena saudara kandung dengan saudara seibu itu secara nasab kan lebih kuat saudara kandung. Sehingga lo ini kok gini gitu kan. Maka oleh ulama diijtihadkanlah, disusun sebuah rumusan di mana 1/3 di sini disekutukan antara saudara seibu dengan saudara kandung. Caranya bagaimana? Kita mengambil logika seolah-olah akhun syakik, ukhtun syakikoh itu ayahnya dibuang. Jadi ayahnya dibuang. Jadi kalau bahasa kitabnya itu wal abu gimana? Ayahnya dibuang ke laut gitu. Nah, kalau ayahnya dibuang maka akhun syakik itu derajatnya sama seperti akhun li'um. Sekarang kita sekutukan bagian 1/3 ya. Umnya kita seret 1/6, zaudnya tetap 1/2. Ini 1/3-nya dikompromikan. Oke. Nah, setelah dikompromikan, maka sekarang ketemu KPK-nya adalah 6, di sini ada 1, di sini ada 3, di sini ada 2. 2 dibagikan kepada 1, 2, 3, 4. Ingat ya, dalam konteks mustarikah, bagian 1/3 itu tidak berlaku ngadatur ru'us. Kenapa? Karena 1/3 itu sebenarnya adalah bagiannya akhun li'um atau ukhtun li'um. Dan saudara si ibu itu tidak mengenal istilahnya adatur ru'us. Laki-laki dua kali lebih, dua kepala, perempuan 1 kepala, nggak dihitung, nggak mengenal itu. Yang mengenal itu hanya saudara kandung dan seterusnya, kemudian furuk. Maka di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Maka kita perbesar ya 2 ini ya, supaya bisa dibagi oleh 4 orang ini. Disebut apa? Disebut dengan tasheh. Kita perbesar 6 dikali 4. 4 dari mana ini loh? Jumlah orang. 1 dikali 4, 3 dikali 4, 2 dikali 4. Sama dengan berapa? 6 kali 4 sama dengan 24. 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12, 2 kali 4, 8. Oke. Sekarang 8 kita bagikan sama 4 orang. Ketemu ya? 1 orang 2 ya. Oke. Jadi untuk akhun li'umnya 2, untuk ukhtun li'umnya 2, untuk ukhtun syakikohnya 2, untuk akhun syakiknya 2. Enak toh? 12. 24. Apakah itu penjelasan tentang mustarikah? Nah, sebenarnya masalah ini tidak perlu sepanjang ini kalau seandainya tidak ada akhun syakik. Kenapa? Bayangkan ya, oke. Kalau mau di screenshot silakan. Mudah. Bayangkan ya, kalau seandainya akhun syakik ini tidak ada, oke. Berapa bagian ukhtun syakikoh?
1/2. Kenapa? Perempuan sendirian lagi. Atau ukhtun syakikohnya ada 2. Ukhtun syakikohnya ada 2. Kalau ukhtun syakikohnya di sini ada 2 orang ya, ada 2 orang atau lebih, maka bagiannya 2/3. Tak perlu ada mustarikah di sini. Ada mustarikah itu karena gara-gara ada orang ini loh. Baik ini kumpul dengan saudaranya atau sendirian, nanti kan mengakibatkan mendapatkan bagian ngasobah itu. Clear ya? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini tentang gharawain dan mustarikah. Untuk materi yang selanjutnya kita mulai masuk pada pembahasan jad dengan ikhwah. Oke? Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.